Oke, selamat datang di pertemuan ke-8 perkuliahan Introduction to Computer Applications bagian yang kedua. Nah, kali ini kita akan mulai masuk ke labnya ya, istilahnya perkuliahan labnya ya, praktikumnya tentang bagaimana kita menggunakan fungsi. Oke, kita mengambil dari hal yang paling dasar sekali. Misalkan kita buat dulu saja fungsi penjumlahan def add. Ya, ini sia-sia, tapi ya anggap saja seperti ini kita bisa lakukan ya, karena dengan menggunakan ini ya kita nantinya melihat hal yang paling sederhana terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat perbedaannya sedikit. Def add, kalau kita print x tambah y seperti ini, fungsi ini akan menghasilkan cetakan yang merupakan hasil penjumlahan x dengan y. Lalu misalkan kalau kita bilang A sama dengan 4, B sama dengan 5, seperti yang saya sudah bahas di kelas teori, ketika mau menggunakan fungsi suka-suka, kita bisa masukkan variabel apapun. Nah, lalu kita masukkan seperti ini. Z sama dengan add dari A dan B. Apa hasilnya? Kita jalankan 9. Ya, apa perbedaannya kalau kita tidak cetak di sini, tapi kita return x tambah y, ya kan? Kita return x tambah y, lalu kita print z-nya. Tidak ada bedanya, sama aja. Kalau gitu ngapain kita butuh return, kita cetak aja langsung. Disinilah letak perbedaannya ya. Secara kasat mata tidak terlihat, makanya kita harus melihat apa yang terjadi sebenarnya dengan programnya ya. Nah, bayangkan kalian punya seperti ini. Oke, lalu kalian bilang, oh saya mau mencetak lagi deh, tadi kan sudah digunakan tuh x tambah y nya, sekarang hasil x tambah y nya mau saya cetak dengan saya kalikan 3 seperti ini. Coba di run, error, dia bilang tidak mendukung operan dengan tipe bintang ya, perkalian dari in dan non type. Loh, apa itu non type? Nah, kalau kayak gini kan kalian berpikir, integer siapa? 3 integer. Z disebut non type. Kenapa Z disebut non type? Coba kita cetak Z-nya apa? Oh, ini error yang atas. Ini errornya masih terlihat ya, supaya tidak mengganggu dan mudah dilihat. Saya komen dulu yang ini. Non. Berarti siapa nonnya? Coba kita perjelas. Tidak percaya misalkan, enggak nih, ini pasti ada yang salah nih ya. Z-nya non. Apa yang terjadi di sini? Nah, ini yang terjadi nih. Ketika kalian memanggil fungsi add, kalian mencetak, lalu hasilnya disimpan di mana? Nggak disimpan di mana-mana, karena cuma kalian cetak hasil tambahannya. Berbeda dengan kalau kalian tadi return x plus y ya. Kalian berarti mengembalikan hasil operasinya ya, yang berupa x plus y ke dalam variabel awalnya lagi, yaitu si z ini ya. Nah, ketika ini dilakukan ya, apa yang terjadi berarti di sini? Ketika kalian menjalankan ini, kita bisa melihat bahwa oh, berarti apa nih yang terjadi di sini nih? Yang terjadi di sini adalah tidak ada yang dikembalikan. Apa yang dikembalikan? Yang nggak ada, orang fungsinya tidak mengembalikan apa-apa. Jadi return itu berguna untuk kita memberitahukan pada aplikasi kita bahwa dia harus mengembalikan suatu nilai ya. Nah, dalam hal ini, kalau tidak ada isinya, maka secara otomatis Python akan mengembalikan ini, return none. Artinya apa ya? Dia tidak mau mengembalikan apa-apa, saya balikin aja none ke dalam fungsinya. Jadi Z yang menjadi penampungnya akan menampung nonnya. Ya, makanya perbedaannya apa ya? Kalau kalian cuma mau mencetak aja, ya cetak aja. Ya bahkan kalau kalian tadi cuma mau mencetak, tidak mau dipakai lagi, Z-nya pun nggak perlu diadakan seperti ini, akan tercetak juga 9. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu, ya, yang akan dilakukan adalah dijumlahkan seperti ini, tidak akan menghasilkan hasil apapun yang bisa digunakan lagi ya. Jadi kegunaannya ketika kalian return sesuatu itu adalah
kalian ingin menggunakan hasil perhitungan ini lagi di masa depan, kapan belum tahu ya nggak apa-apa. Yang pasti masih mau dipakai lagi nanti, pasti akan dipakai lagi ya. Kalian tampung, kalian return, kembalikan ya hasilnya apa. Nah, sangat simpel kan fungsinya seperti ini. Jadi itu perbedaannya ya. Bagaimana kalian bisa punya non dan yang tidak ya. Nah, kita akan lihat salah satu contoh yang seperti di sini. Ya, kita akan coba buat di sini. Buatlah suatu fungsi yang menerima dua buah bilangan, mengembalikan bilangan terbesar dari dua buah bilangan itu. Apa yang bisa kalian lakukan? Kalian bisa definisikan saja dengan ini, def, misalkan maksimum, maksi gitu, x, y. Apa yang dilakukan di sini? Saya mau mengembalikan yang paling besar. Loh, gimana dong? Kan bisa beda-beda tergantung mana yang lebih besar ya. Nah, kelebihannya di sini, kalian bisa mengembalikan bukan cuma satu nilai. Jadi seperti yang ada contoh di slide itu, kalian bisa nih, if X lebih besar dari Y, maka kalian returnnya X. Artinya X yang lebih besar. Else, kalau tidak, berarti kan Y yang lebih besar ya. Kalian return Y. Dalam hal ini loh, berarti nanti nilainya bisa dua-duanya yang dikembalikan. Tidak. Tentunya enggak. Nanti dia balikin dua-duanya gimana? Ya kan? Nah, dalam hal ini yang dikembalikan cuma siapa? Cuma satu. Ya, siapa itu adalah yang memenuhi dari if-nya. Jadi misalkan kalau kalian bilang A sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Lalu kalian bilang Z ini adalah hasilnya atau terbesar gitu. Terbesar adalah maksi dari 1,3. Ketika dijalankan seperti ini tidak keluar apa-apa. Kenapa? Ya tidak dicetak seperti yang saya bilang ya. Komputer kan kayak gitu. Kalian suruh ngitung-ngitung, kalian suruh nyari-nyari, tapi emang perlu dia kasih tahu kalian? Ya enggak, kalian harus bilang kasih tahu saya dong apa. Jadi harus di print ya. Nah, di sini kalian memasukkan 1 dan 3. Kalian akan masuk ke sini, X-nya 1, Y-nya 3. Lalu kita akan lihat 1 lebih besar dari 3 enggak? Enggak. Maka return X ini tidak akan berjalan sama sekali. Ya, yang akan berjalan adalah return Y-nya karena dia nggak masuk ke sini. Ya. Jadi kita bisa punya return value banyak bergantung sama apa yang dibutuhkan aja. Ya. Oke, nah yang berikutnya ini nih, function and tuple ya, dan function and list tentu saja ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini nih? Kalau kalian membuat seperti ini, misalkan kita punya dua bilangan, lalu ini misalkan kita bukan punya fungsi maksi, kita punya fungsi add sub. Ya, artinya apa? Addition and subtraction. Jadi kita akan mengembalikan, wah saya mau mengembalikan 2 nih, bukan cuma 1. Terkadang kan kita akan butuh, kalian akan menemukan berbagai hal, kalian butuh lebih dari 1 yang mau dikembalikan. Terus gimana dong? Apakah returnnya cuma bisa 1? Enggak, tentu saja tidak. Kenapa? Berpikir kembali ke motivasi awal kita tadi. Kalau kita, fungsi ini diambil dari matematika ya sebenarnya ya. Di matematika kita punya fungsi yang bisa mengambil beberapa buah variabel dan mengembalikan beberapa buah variabel juga. Ya. Nah, jadi kita bisa return apa nih? Kita bisa return, oke, saya mau mengembalikan penjumlahan dan pengurangannya. Ya dikasih koma aja, dipisahkan dengan koma, dia akan kembalikan sesuai dengan harapan kita. Ya, B sama dengan 3 misalkan, lalu kita Z sama dengan add sub. Ya, add sub dari siapa? 5,3. Lalu kita lihat, kalau kita jalankan di sini, kita coba print Z-nya ya. Apa yang terjadi? Loh, wah bagus sekali, kembalinya seperti ini. Nah, tapi kalian lihat, berarti Z-nya sekarang saya mau kaliin 3 deh. 3 kali Z, saya mau cetak 3 kali Z. Di sini, loh, kenapa jadi kayak gini? Karena ini dianggap sebagai tuple ya. Ingat kemarin list juga bekerja seperti ini ya. Dikalikan 3 ya berarti dipanjangin sampai 3 kali. Mirip seperti waktu kita bekerja dengan string kan. Kalau kalian 3 dikalikan huruf A, hasilnya AAA gitu. Nah, di sini jadinya nggak mau dong, saya mau cuman salah satunya aja, saya mau ambil 8-nya, gimana caranya ya? Ini kan tuple. Z itu isinya tuple yang isinya 2, ya kalian ambil aja yang ke 0.
akan terambil ya 8-nya. 8 kali 3 24 ya. Nah, tapi terkadang kan kalian bilang, saya nggak mau yang sebanyak ini, saya mau pisahin mereka ke variabel-variabel yang berbeda. Boleh. Bagaimana caranya? Kalian punya beberapa solusi. Kalian bisa bilang ini Z sama dengan Z, Y, Z, apa yang belum ada di sini, Z, T gitu misalkan. Ya udah, dengan cara seperti ini, coba kita print Z dan print T-nya. Ya. Oh, 8 dan 2. Apa yang dilakukan prosesnya di sini? Yang dilakukan, dia akan mengirim 5 dan 3 ke dalam fungsi sub kan. Fungsi sub akan menjalankan 5 tambah 3, 8, 5 kurang 3, 2, dikembalikan secara berurutan X plus Y dan X min Y-nya. X plus Y ini ditampung di yang paling depan, siapa? Z. X min Y-nya ditampung di T. Gitu. Nah, kadang-kadang kan, oh enggak, saya mau Z aja, tapi hasilnya nanti saya mau ubah-ubah nih, misalkan. Kita udah punya sampai sini. Oke, Z-nya 8,2. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Oke, sekarang Z-nya mau saya manipulasi. Mau diapain? Oke, saya bisa menggunakannya kok. Dengan menggunakan tuple, saya tahu kalau Z ke 0 ini di print yang keluar 8. Nah, tapi sekarang Z-nya mau saya ubah. Berarti saya mau ganti Z yang ke 0. Sekarang saya mau ganti dengan apa? Hasil yang tadi, Z ke 0, tapi ditambahkan dengan 100. Lalu saya akan print Z-nya. Pas dijalankan, error. Tuple tidak mendukung pengisian. Lalu bagaimana? Ya, ini returnnya tuple. Berarti saya harus return list dong. Gimana caranya? Oke, cara paling gampang jawaban untuk usaha sendiri ya. Cari aja di Google gimana caranya. Ya kan? Ya jangan Google lah, cari di Python documentation-nya gimana caranya gitu. Nah, tapi kalau tidak, apa yang bisa kita lakukan? Kita kembalikan dari awal fungsinya di return-nya dengan tanda list seperti ini. Jadi waktu kita jalankan, Z yang diterima tuh sudah dalam bentuk list. Ya, jadi kita bisa manipulasi lagi entry-nya. Ya. Nah, jadi seperti itu tuh. Nah, di sini di slide ada tulisan try this code ya, dan ada 2. Coba kalian jalankan, lalu kalian bandingkan. Bedanya apa? Ya. Nanti kalau misalkan tidak tahu, silahkan ditanyakan di perkuliahan live ya, atau kirim email ke saya, nggak apa-apa. Ya. Nah, lalu ada juga yang ini ya. Oh, ini yang mirip sekali seperti yang saya barusan jelaskan, yang ini ya. Dan ini sebenarnya ya cuman menghubungkan urusan function list dan function dan tuple ya. Jadi itu silahkan dicoba sendiri terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk ke bagian yang sangat krusial dalam bekerja dengan function, yaitu dari scope-nya. Ya, kita akan lihat yang tadi nih. Kalau kita copy saja ini ya. Karena kita malas mengetik, di copy saja semuanya. Ya, kalau ada yang rajin mengetik. Nah, tapi hati-hati ya. Kalau kalian mengcopy suatu tulisan dari file apapun, lihat di Python banyak yang bergeser nih. Ini def-nya harus huruf kecil ya, karena mendefinisikan suatu fungsi. Nah, petik yang digunakan di sana berbeda dengan petik di Python. Kalian harus ganti lagi petik-petik semuanya nih. Ini juga, ini juga, ini juga nih. Ini yang petik-petik putih semua salah nih ya. Harus dibenerin lagi ketika dimasukkan ke Python. Nah, ada yang lebih berbahaya lagi apa nih? Tab-nya masuk salah nih satu. Nah, kalau kalian jalankan, lihat ini seperti yang kita bahas di kelas teori ya, benar ya. X in-nya 9, Z-nya 9, X out-nya 5. Ya. Karena apa? Karena yang di sini nih, XY-nya yang dikenal 5. Ya. Nah, ini untuk scope-nya ya. Ini untuk yang paling simpelnya nih, scope yang seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak usah memperdulikan variabel ini ya. Ini boleh kita ganti sebagai variabel apapun di sini ya. Ini Y tidak ada, ini adanya B. Nah, hasilnya akan mirip juga ya. Ini X out kita bilang A out lah. X in nya 9, A out nya 5. Nah, pertanyaannya yang paling gampang yang harus kalian ingat adalah, terus kalau saya coba-coba iseng, X nya saya cetak di sini, saya bilang ini kan ada A. Oke, saya copy lagi, saya bilang X out bisa nggak sih, kebaca nggak sih sama Python X out nya ini siapa? Lalu kalian jalankan. Nah,
Lihat ya, error ya, dia bilang X is not defined. Kenapa? X tidak pernah ada di luar sini. X ada di mana? Ada di dalam sini. Ya, di dalam functionnya. Nah, tentu saja untuk menguasai penggunaan program harus rese ya jadi orang ya. Berarti kita, saya mau coba lagi nih, saya kerjain Pythonnya. Saya bikin R sama dengan 10 di dalam. Bisa nggak nih kalau saya bilang R out saya mau jalanin di sini? Nah, ini ada segitiga apa nih? Indennya salah nih katanya nih, kata Python. Apa nih? Does not match any other indentation. Coba jalankan dulu aja. Nah, error nih. Indennya nggak pas katanya. Kok nggak pas ya? Ini adalah salah satu kerepotan ketika kita mengcopy code dari luar. Ini kadang-kadang error nih. Ada masalah di sini. Nah, kita bilang R sama dengan 10 di sini. Nah, ini ada tanda seru lagi. Dia bilang lokal variable digunakan tapi nggak pernah dipakai. Ya iya, di dalamnya kan nggak. Kalau kita run, kita lihat R-nya tetap tidak terdefinisi ya. Maupun kita datangkan X-nya dari luar seperti ini ya, sebagai parameter ini, ataupun kita definisikan di dalam, ini tetap tidak akan berjalan ya, tidak akan ada nih R-nya ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena yang sebenarnya dilakukan oleh Python ketika kita menggunakan function adalah waktu kita manggil function ini ya, functionnya dipanggil, itu bukannya dia naik ke atas sini ya. Saya suka menggambarkan ini, kita tulis di sini karena gampang melihatnya ya. Tapi sebenarnya yang terjadi seakan-akan Python mengkopikan semua fungsi kita ini, seakan-akan ya. Python mengkopikan semua fungsi kita di sini, lalu menjalankannya dengan nilai AB yang kita masukkan. Setelah selesai dihapus. Jadi kalian bayangkan blok memorinya dipakai untuk menjalankan fungsi, lalu blok memorinya tuh dibersihkan sama Python. Jadi R eksistensinya tidak pernah ada, keadaannya cuma sementara lalu dihapus. Hal-hal krusial seperti ini harus kalian temukan dengan cara apa? Dengan cara latihan ya. Jadi saya tidak akan memberitahukan semua rahasia Python-nya kepada kalian. Kalian harus mengeksplorasi untuk menemukan beberapa hal yang tidak saya bahas di kelas ya. Nah, oke. Di sini salah satu permasalahan yang tadi ya, masalah lokal dan global variabel. Berarti kita udah tahu, oh jadi kejadiannya seperti itu nih ketika menggunakan fungsi. Nah, yang berikutnya kita bisa lanjut lagi masih di masalah scopingnya yang tadi ini. Nah, perbedaannya tapi ini ya. Kalau kalian mencoba yang ini seperti yang tadi, yang ini kita hapus lagi, tidak terpakai lagi sudah dia. Biar tidak makan memori, kita nggak usah banyak-banyak lah. Oh, tapi kalau mau buat belajar kalian enter di bawahnya lagi juga nggak apa-apa, di komen aja yang atas. Nah, ini dijalankan. Mana nih, dia masih error. Nah, ini 5 nih ya. Nah, pertanyaannya, kenapa waktu kita print X, walaupun tidak ada X di dalam sini, dia bisa memanggil yang di luar? Ya karena apa? Ingat perbedaannya tadi apa? Ketika sesuatu dijalankan di function, setelah selesai prosesnya, ya, functionnya itu akan dihapus ya. Di memorinya itu udah nggak ada lagi. Tapi X dan Y di global kan tetap ada ya. Jadi X dan Y di global, kalau kita panggil, function ini sedang berjalan, maka dia akan bisa mencetak, oh X yang dimaksud adalah X yang di dalam sini nih. Ya. Nah, misalkan kita buat fungsi bertingkat sekarang. Ini adalah def flv2, function level 2, yang akan menerima suatu variabel, misalkan T, lalu kita bilang bukan suatu operasi matematis, T sama dengan T kali 2, ya, lalu kalian print T-nya di sini. Lalu kalian coba, nah sekali lagi kita iseng nih, A kan nggak ada ya di dalam FLV2 ya. Coba saya mau print A, bisa nggak ya? Print A di dalam gitu, sama dengan A ya. Dicoba-coba aja, kerjain aja sampai Python-nya rusak juga nggak apa-apa, nanti tinggal uninstall, install ulang. Nah, sebelum kalian return A, coba yang kita akan lakukan adalah kita mau ngapain? Oke, di dalam fungsi function, dalam fungsi func ini akan kita panggil flv2, fungsi level 2 kita, dengan mengirimkan suatu nilai. Tapi siapa nih? Jangan kirimin A, biar bikin dia pusing kan. Kita kirimin aja angka 10 sembarangan secara tetap gitu, atau 10 dikali B gitu. Nah,
kita mau lihat nih apakah akan keluar tulisan A di dalam nih ya. Wah, ini indennya error lagi nih gara-gara mengcopy. Kita benerin dulu indennya tuh kan. Nah, lalu kita jalankan. Nah, error name A tidak di define nih. Nah, berarti kita kan pikir, loh, padahal kan FLV2 itu sesuatu yang lebih lokal lagi. Kalau kalian bayangkan ini global, ini lokal satu, ini lokal dalamnya lagi, kayak ini global, ini di Indonesia, ini di Jakarta gitu. Kenapa si A-nya ini yang di Jakarta nggak bisa manggil A yang di Indonesia? Nah, kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi semua fungsi-fungsi yang kalian gunakan, mau dia di luarnya atau di dalamnya sekalipun, akan bekerja sebagai suatu hal yang temporary. Jadi eksistensinya tidak dianggap benar-benar nyata ada oleh Python. Jadi walaupun kalian bilang, lah ini kan A-nya di luar sini ada, tapi ini kan masih di dalam fungsi. Jadi ini adalah kayak dibikinin satu slot memori Python untuk bekerja dengan sendirinya itu aja, tidak pakai yang lain-lain. Ya, tidak bisa terhubung dengan yang lain-lain. Ya, jadi makanya ini nggak bisa nih ya. Kalau mau menggunakan FLV2 berarti bagaimana kalian bisa mengirimkan nilai A-nya? Ya mau tidak mau kalian harus kirimkan lagi nilai A-nya ke dalam sini. Misalkan kalian terima sebagai U. Kalau A juga nggak apa-apa ya, kalau di sini di U. Nah, kalian baru tidak ada masalah, A-nya diterima oleh dia. Ya, jadi permasalahan scooping ini adalah salah satu masalah yang paling besar biasanya. Orang banyak yang error, membuat banyak kesalahan di code-nya gara-gara scoopingnya salah ya. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan nih. Nanti kalau kalian jalanin, ini kenapa sih A-nya tidak di-define, kayaknya udah bener gitu ya kan. Nah, jadi dicoba-coba bagian ininya ya untuk mengetahui. Oke, habis ini masih scooping atau tidak ya. Ini yang permasalahan global variable. Kita cobain lagi nih yang global variable, si fungsi function yang tadi, function kali ya, kayak bahasa Prancis. Nah, di sini kita ini jangan lupa kita benerin semuanya. Nah, yang ini kita turunin satu step. Ingat petiknya salah. Petiknya harus diedit lagi kalau kita ngopi dari PowerPoint. Petiknya dibenerin. Petiknya dibenerin. Jalankan. Nah, kalian lihat apa yang terjadi di sini? Y yang di dalam, Y sama dengan Y tambah B. Kita tidak lakukan apa-apa, kita cetak X-nya aja. Tapi ketika kita cetak Y-nya di luar, Y-nya bukan 3 lagi, berubah jadi 8. Karena di sini sudah ditambahkan. Ya, jadi di sini benar ya, ketika kita bilang global Y, dia akan menunjuk ke Y yang ada di luar. Ya. Jadi kalau yang tadi, nah berarti kalian bisa berpikir, kalau saya udah belajar global, yang tadi juga bisa saya kerjakan seperti ini dong. Nah, kalian bisa coba aja. Oke, di sini FLV2B. Nah, di sini kan print A. Oh, saya bikin gini dulu aja, global A. Bisa nggak ya? Nah, kalau kalian jalankan, nah tetap aja A-nya tak terdefine. Kenapa? Ya di sini tetap nggak ada ya. Global A akan mengacu pada A yang di luar sini, paling luar. Kalau kalian bikinin A di sini, A sama dengan 13 misalkan, ya jadi ada A di dalamnya 13, tapi ya 13 yang di sini kan, bukan yang di sini. A di sini 9 kan ya. Jadi ternyata tetap tidak bisa ya. Ini salah satu kelemahan dari function ya. Walaupun dia function keturunan dari function yang lain, tetap tidak bisa pakai apa yang ada di luarnya dia tadi ya. Nah, oke. Masalah scope sampai di sini ya. Yang berikutnya nanti modul dan import kita akan coba lagi di yang video berikutnya. Hari ini sampai, tidak hari ini. Video ini sampai di sini saja, sampai ketemu lagi di video bagian ketiga dari function.